Oke, kita lanjut ke tokoh kedua yaitu Emil Durkheim. Tulisan gue emang jelek, biarin lah, udah yang penting masih baca lah. Oke, Durkheim gitu kan, ya dalam teorinya yaitu solidaritas, teori solidaritas ya. Mungkin teman-teman gak asing ya, karena pernah dengar istilah solidaritas mekanik atau organik ya. Nah, Durkheim bilang gitu, bahwa solidaritas itu, ya kan, adalah faktor pembentuk dari struktur sosial. Nah, maksudnya solidaritas itu apakah atau bank itu kan? Sebenarnya solidaritas itu ya bisa dibilang sebagai perasaan saling percaya ya. Nah, perasaan saling percaya. Antar anggota dalam suatu kelompok. Nah, jadi Durkheim tuh bilang bahwa ya solidaritas itu ya merupakan faktor yang membentuk adanya struktur sosial. Karena apa? Karena struktur sosial itu bisa terbentuk karena adanya solidaritas, di mana solidaritas itu merupakan rasa saling percaya gitu kan antar para anggota dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu. Durkheim ngebagi itu menjadi dua, yaitu ada solidaritas mekanik ya kan. Nah, mekanik itu adalah tipe solidaritas yang didasari ya pada pada kesamaan kesadaran kolektif. Nah, ini biasanya itu identik dengan masyarakat pedesaan. Kayak gitu. Ya, misalnya contoh nih di masyarakat desa itu kan masih erat banget ya sama budaya, misalnya kayak gotong royong, terus juga Durkheim itu ngebaginya itu sebenarnya atau ciri-ciri terbentuknya ya, kalau solidaritas mekanik ya, yang pertama itu adalah eh masyarakatnya itu tipikalnya itu masih homogen banget. Masyarakat homogen. Homogen maksudnya apa bang? Homogen itu maksudnya perbedaannya tuh nggak banyak, nggak kayak masyarakat kota gitu seperti sekarang. Contoh yang paling gampang itu adalah masyarakat Baduy deh. Nah, gua ngasih contohnya itu adalah contoh masyarakat Baduy, di mana masyarakat Baduy ini merupakan masyarakat yang masih mengandung atau menerapkan tipe solidaritas mekanik gitu di masyarakatnya. Karena didasari pada kesamaan kesadaran kolektif, ya ciri-cirinya itu masyarakatnya homogen, artinya nggak ada perbedaan ya teman-teman ya. Karena salah satu hal yang terjadi di Baduy, karena gua pernah ke sana juga, bahwa kalau orang Baduy nikah sama orang luar Baduy itu pasti di-kick dari sukunya. Harus keluar lah dari suku Baduy kayak gitu. Kemudian ada komitmen bersama ya, dan dilandasi pada kepercayaan. Agak sedikit beda ya sama masyarakat perkotaan ya. Karena kalau masyarakat perkotaan kan kita udah jarang banget nih ngelihat tipe masyarakat yang sekiranya itu bisa dibilang memang didominasi. Contoh misalnya satu eh, komplek tuh orang Jawa semua, jarang. Pasti ada campurannya, ada orang Betawi, ada orang Sunda, ada orang Padang dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah, itu solidaritas mekanik itu ya bisa dibilang identik dengan masyarakat pedesaan. Sekarang kita masuk ke solidaritas organik. Nah, bedanya apa sih Bang? Solidaritas organik itu ya bentuk solidaritas yang identik gitu kan ya pada masyarakat perkotaan. Karena solidaritas itu terjadi ya atau terbentuk didasari pada sebuah perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan peran. Nah, perbedaan peran kayak gitu. Contoh misalnya dalam satu kantor misal atau company ya atau perusahaan ya. Nah, apa yang membedakan orang-orang di dalam perusahaan tersebut? Ada business owner, ya kan? Ada manajer, ya kan? Ada staff, ada apa lagi misalnya? Security gitu kan dan lain sebagainya. Yang membedakan orang-orang tersebut dalam satu struktur tersebut itu adalah ya peran-perannya kayak gitu. Nah, justru karena perannya berbeda, ini jadi penting karena apa? Masing-masing orang tuh punya peran, dan ketika peran tersebut dijalankan, maka ya perusahaan itu bisa dibilang akan berjalan sebagaimana mestinya kayak gitu. Sebagaimana mestinya. Misalnya contoh, business owner gitu kan dalam menjalankan perannya untuk bisa menentukan visi perusahaan misalnya, ya enggak. Ya udah, jika peran itu dijalankan dengan baik ya maka
bisa dibilang orang-orang di dalamnya itu ya saling ketergantungan juga kayak gitu. Kemudian manajer, ada di bagian misalnya manajer khusus untuk bisnis misalnya di bagian sales. Kalau misalnya dari segi penjualannya bagus, ya udah berarti dia menjalankan kewajibannya dan eh ya antar masing-masing lini dalam satu company ini bakal solid lah kayak gitu. Gitu. Karena masing-masing ini tuh sama-sama membutuhkan. Masing-masing posisi-posisi ini tuh sama-sama membutuhkan ya. Owner butuh bisnis, owner itu butuh manajer, manajer juga butuh owner, kemudian owner butuh staff, staff juga butuh owner dan lain sebagainya. Kayak gitu. Sehingga ya solidaritas organik ini bisa dibilang memang didasari pada perbedaan yang sifatnya itu ini ya, berdasarkan keahlian tertentu ya kan dalam satu pekerjaan dan intinya tuh bisa dibilang ya ketika orang pihak-pihak tersebut masing-masing menjalankan posisi dan perannya dengan baik maka ya solidaritas itu bisa terwujud gitu guys.